Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hadi Baktiar dengan NPM 2017 01500510 akan menjelaskan tahapan pembentukan bimbingan konseling kelompok. Pada awalnya maka dapat dimulailah pengumpulan para anggota kelompok dalam rangka kegiatan bimbingan konseling yang direncanakan. Yang pertama, kita mengenalkan dan mengungkapkan tujuan masing-masing. Tahap ini merupakan tahapan pengenalan, tahap pelibatan diri kita, atau tahap memasukkan diri ke dalam suatu kelompok tersebut. Pada tahap ini pada umumnya para anggota kelompok saling memperkenalkan diri, termasuk ketua kelompok juga memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuan mereka masing-masing maupun harapan-harapan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota kelompok tersebut. Dalam tahap pembentukan ini, peran konselor atau pemimpin kelompok hendaknya memunculkan dirinya sehingga para anggota kelompok yakin benar-benar bahwa pemimpin kelompok ini bisa bersedia dan bisa dipercaya juga untuk membantu permasalahan anggota-anggota kelompok yang lainnya. Demi tercapainya tujuan mereka hendaknya benar-benar terwujud di sini. Konselor atau pemimpin kelompok tersebut perlu yang pertama menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui kegiatan kelompok itu dan menjelaskan cara-cara yang dilaluinya untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua, mengemukakan tentang dirinya sendiri atau dirinya si pemimpin kelompok tersebut yang kira-kira perlu diselenggarakan kegiatan kelompok secara baik, antara lain memperkenalkan diri kita secara terbuka, menjelaskan peranan konselor atau pemimpin kelompok dan sebagainya. Yang ketiga, menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain, kepada anggota-anggota yang lain. Dalam hal ini terutamanya kepada anggota kelompok. Kita harus bisa menunjukkan rasa ketulusan hati kita, kehangatannya, empatinya yang besar kemungkinan akan diikuti oleh para anggota yang di dalam tersebut akan menjalani konseling kelompok. Selanjutnya, membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan ini hasil tahap awal suatu kelompok, yaitu menjelang memasuki tahap pembentukan. Mungkin adalah suatu keadaan di mana para anggota kelompok itu belum merasakan adanya keterkaitan satu sama lain dalam kelompok yang terbentuk sesudah tahap awal. Yang sedang mengalami tahap pembentukan itu merupakan suatu kumpulan orang-orang mungkin saling tidak mengenal satu sama lain, jadi agak canggung atau gimana gitu. Dalam kegiatan seperti ini, peran konselor atau pemimpin kelompok ialah merangsang untuk menetapkan keterlibatan orang-orang tersebut dalam suasana kelompok yang mereka inginkan. Di samping itu, pemimpin kelompok atau konselor juga perlu membangkitkan minat-minat dan kebutuhan serta rasa kepentingan para anggota-anggota yang lain yang mengikuti kegiatan kelompok yang sedang dimulainya atau yang akan dimulainya. Dan selanjutnya, konselor juga atau pemimpin kelompok juga harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan persamaan sekelompok. Jika pada awal sebagian besar anggota kelompok tidak berkehendak untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam keterlibatan kelompok ini, maka tugas konselor maupun pemimpin kelompok adalah membalikan keadaan tersebut, yaitu harus meyakinkan dan merangsang serta menggairahkan seluruh anggota kelompok untuk mampu ikut serta secara bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok ini. Penjelasan tentang asas kerahasiaan itu harus kita paparkan, asas-asas kesukarelaan, asas kegiatan, keterbukaan yang akan membantu masing-masing anggota kelompok untuk
mengarahkan peranan dirinya itu terhadap anggota lainnya dan dapat insya Allah mencapai tujuan sebagai bersama. Lalu dalam tahap pembentukan ini melalui strategi BMB 3, yaitu pengenalan diri kita, selanjutnya pelibatan diri kita, dan memasukkan diri kita ke dalam kelompok tersebut hingga dipercaya oleh anggota-anggota kelompok yang lainnya. Kegiatan yang pertama harus kita lakukan yaitu mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok ini. Dengan tujuan anggota kelompok memahami pengertian kegiatan kelompok dalam rangka bimbingan dan konseling kelompok tersebut. Yang kedua, kegiatannya itu menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan seperti tadi asas kesukarelaan dan lain sebagainya, agar tumbuhnya suasana kelompok itu semakin percaya kepada pemimpin kelompok tersebut. Dan yang ketiga, kegiatan yang harus kita lakukan itu saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri kita sendiri agar tumbuhnya minat anggota kelompok mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Yang keempat, kita harus menggunakan teknik khusus. Teknik khusus yang dimaksud tersebut tumbuhnya saling mengenal, percaya, dan menerima. Intinya kita menggunakan teknik apapun agar mereka itu dapat mempercayai pemimpin kelompok dan menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin kelompok tersebut, dan membantu para anggota juga agar lebih yakinlah kepada konselor atau pemimpin kelompok tersebut. Dan yang terakhir, kegiatan ini kita bisa menghangatkan suasana dengan menggunakan games atau permainan agar tumbuhnya suasana bebas dan terbuka. Jadi para anggota-anggota kelompok yang lain tidak merasa terkekang atau terpaksa untuk mengungkapkan suatu tujuan atau yang keresahan resah yang ada di dalam hati para anggota kelompok. Selanjutnya, peranan konselor atau pemimpin kelompok ini, yang pertama kita diawali dengan kita membaca doa tersebut, membaca doa terlebih dahulu. Yang kedua, kita menyampaikan diri secara utuh dan terbuka. Yang ketiga, menampilkan penghormatan kepada orang lain dengan hangat, dengan tulus, dengan rasa empati yang tinggi, ya, agar kita dapat kepercayaan dari anggota-anggota kelompok yang lainnya, agar mereka dapat terbuka. Yang keempat, kita harus menjadi contoh teladan terhadap mereka. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendak dibawa lebih jauh oleh konselor atau pemimpin kelompok menuju kegiatan kelompok yang sebenar-benarnya. Jadi setelah kita melakukan pembentukan tersebut, kita melakukan perkenalan diri hingga kita menghangatkan suasana dengan menggunakan permainan. Selanjutnya masuk ke tahap peralihan. Di situ harus pemimpin kelompok harus menuju kegiatan kelompok tersebut, yang apa yang akan disenggerakan oleh pemimpin kelompok atau tujuan-tujuan dari anggota kelompok yang lainnya. Baik, bagi saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.